Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita lanjutkan dari kitab Al-Mulakhas Fiqhi, bagian dari muamalah jual beli, di mana kita telah masuk dalam pembahasan riba. Kita telah membahas tentang keharaman riba, dampak dari riba itu, hikmah dari diharamkannya riba. Lalu apa itu riba? Ar-riba fil lughah ma'nahu ziyadah. Riba di dalam bahasa maknanya adalah penambahan. Wa fi syara', di dalam syariat, ziyadatun fi asya'in makhsusah. Dia adalah penambahan di dalam benda-benda tertentu. Jadi ada benda-benda tertentu yang dinilai sebagai komoditi riba. Selain dari itu tidak kena. Tapi ada benda-benda tertentu yang bersifat riba. Dan dia terbagi kepada dua. Yang qasmu ila qismaini, riban nasi'ah wa ribal fadl. Riban nasi'ah, riba yang disebabkan oleh tempo atau waktu, tangguhan. Nasi'ah itu juga tangguhan, diundur. Yang kedua adalah ribal fadl. Riba fadl itu adalah riba karena salah satu dari pihak itu memberikan yang lebih dari jenis yang sama. Penjelasannya, riban nasi'ah diambil, wa riban nasi'ah ma'khudun minan nasi wa huwa at-ta'khir. Riban nasi'ah diambil dari ta'khir, mengakhirkan. Baik dia diakhirkan kemudian mendapat tambahan, atau tidak mendapat tambahan tetapi dia diakhirkan, tidak cash. Ya. Nah, riba nasi'ah ini ulama memberikan dua jenis dari riba nasi'ah. Yang pertama adalah qalbu ad-daini 'alal mu'sir. Melipat gandakan nilai hutang terhadap orang yang susah membayar. Wa hadha huwa aslur riba fil jahiliyah. Ini adalah asal muasar riba di jahiliyah.
Bagaimana modelnya? Anna rajula yakunu lahu ala rajulil malul muajjal. Seseorang dia punya harta sama orang lain yang ditangguhkan. Ini maksudnya ada orang minjam uang. Di awal transaksinya dia tidak ada kesepakatan. Dia misalkan pinjam saya uang berapa? 5 juta, ya sudah, ini 5 juta. Berapa lamanya? 1 bulan. Akhirnya dipinjamkan uang 5 juta 1 bulan. Dengan catatan setelah 1 bulan dikembalikan. Ya, berarti si A punya uang di si B 5 juta. Pada waktu 1 bulan. Faidha halal ajal, apabila masa tadi sudah habis sampai satu bulan tadi, qala lahu, orang punya harta tadi datang kepadanya, nih mana uang? At-taqdi am turbi, apakah engkau akan membayar hutang saya atau belum tapi tambah, ya. Yani fa in wafahu wa illa zada hadha fil ajal wa zada hadha fil mal. Kalau seandainya dia tunaikan pada waktu yang telah ditentukan, berarti tidak ada tambahan. Tapi ketika dia menambah tempo, ayo ambo sulit susah ambo punya piti, tangguhlah ambo 1 bulan dulu. Bulan besok ambo bayar. Kata orang ini, ya kalau gitu ya sudah, tambah sekian persen. Ya, 1% mungkin 0,5 ya persen. Pokoknya ada. Ya kalau gitu tambah 100. Jadi bulan depannya dia harus membayar 5.100.000. Ya, tambah masa ditambah uangnya. Kalau di awal tidak, awal dia pinjam, dia bayar. Fayatadha'aful malu fi dhimmatil madin. Harta tadi berlipat ganda di dalam tanggungan si penghutang atau yang berhutang, si berhutang. Faharramallahu dzalika biqaulihi, Allah haramkan hal itu dengan firman-Nya, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila yang berhutang itu ya dia adalah orang yang susah, in kana dzu usratin, apabila dia susah orangnya, fanadhiratun ila maisarah, maka tangguhlah sampai dia punya kelapangan. Jangan ditambah lagi uangnya, tangguh aja, kasih kesempatan bagi dia untuk bisa mengumpulkan dana. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Fa idza halal dain wa kana al-gharimu mu'siran lam yajuz an yuqlaba ad-dainu alayhi bal yajibu indharuhu. Apabila tempo hutang sudah datang, yang berhutang itu kesusahan, dia tidak punya uang pada waktu itu, maka tidak boleh dilipatkan nilai hutang tadi, malahan harus ditangguh, bersabar untuk menunggunya. Ya, nah ini jenis yang pertama. Wa in kana mu'siran kana alaihi al-wafa fala hajata ila ziyadati ad-daini ma'a yusri al-madin wala ma'a usrihi. Apabila
dia adalah orang yang lapang, punya kelapangan, maka wajib dia tunaikan hutangnya. Tidak perlu dia untuk menambah nilai hutang itu sementara dia adalah orang yang punya kelapangan. Ya. Dan tidak juga kepada orang yang susah. Intinya adalah tidak boleh ditambah. Nah, secara prakteknya bagaimana kalau sekarang dari awal sudah dihitung. Ini berapa lama nih? Oh sekian. Oh kalau sekian, sekian dong anunya, baliknya. Ya, utang berapa? Utang sebulan tidak tambah, tapi utang 2 bulan tambah. Ya, utang 3 bulan tambah. Sudah ada tentukan dari awal. Ya, nah inilah sebagian dari ulama memberikan definisi riba, ziyadatun mushtaratun ya'khudhuhu ad-da'in 'alil madin muqabalatul ajr. Ini sebenarnya adalah riba nasi'ah, yaitu ziyadah, tambahan yang disyaratkan. Riba itu tambahan yang disyaratkan. Ya, kalau tidak ada tambah yang disyaratkan, maka tidak ada riba. Jadi tambahan yang disyaratkan. Siapa yang mengambil? Yang diambil oleh orang yang menghutangkan. Dari siapa? Dari orang yang berhutang. Apa haknya untuk ditambah ini? Ya, kompensasi dari waktu yang ditangguhkan. Ya, baik yang memberikannya ini berlebar syariat atau tidak berlebar syariat. Baik yang memberikan piutang ini tidak ada tambahan sama sekali, berlebar syariat atau tidak berlebar syariat, maka hukumnya sama. Baik. Sekarang misalkan bank konvensional A, dia lihat kita, Bapak butuh dana modal. Iya, saya butuh dana modal. Berapa? 1 miliar. Sudah, saya pinjamkan 1 miliar dalam 1 tahun. Kembalikan 1 miliar dari bank konvensional. Boleh nggak kita terima? Ini bank konvensional nih. Hah? Kenapa tidak? Sumbernya terserah kewajiban dia. Kita meminjam. Ya, dia mau datangkan dari mana itu tanggung jawab dia. Yang dia pinjamkan dengan nilai 1M, setelah 1 tahun kembalikan 1M. Boleh. Tidak ada riba di dalamnya. Kenapa? Tidak ada tambahan. Ya, baik. Ada koperasi atau bank mengatakan pinjam uang, ya mau apa? Membangun rumah, ya berapa butuh dana? Ya butuh dana 500, ya sudah. Ini berapa lama mau untuk anukan? Oh, selama 5 tahun sudah. Ini saya kasih cairkan 500, kembalinya 7,5. 2,5-nya margin. Ya, bukan bunga tapi margin. Riba atau tidak riba? Kenapa riba? Karena ada penambahan yang disyaratkan. Tambahan itu ada kompensasi dari waktu yang ditangguhkan. Ya, walaupun dia berlebar syariat. Walaupun penambahan itu tidak dinamakan dengan bunga, riba, tapi namakan yang lain. Ya, namakan dana apa gitu loh. Ya. Nah, ini apalagi kalau terlambat tambah denda. Ya. Maka denda ini juga adalah riba.
Bagaimana kalau seandainya kita membeli barang, beli barang nih, laptop, cash 10 juta. Tapi kalau cicil, berapa lama cicil? 3 tahun. Kalau 3 tahun 12 juta. Harganya 12 juta. Bapak mau beli 10 juta atau membeli 12 juta? Riba atau tidak riba? Baik. Sekarang saya berikan perbandingan. Kita pergi kepada satu tempat. Lalu kita mengatakan, pinjam saya uang. Saya ingin membeli laptop. Ya. Beli oke. Anda membeli laptop ini uang 10 juta. Tapi kembalikan 3 tahun setelah ini, kembalikan 12. Riba atau tidak riba? Riba. Sudah jelas ribanya. Tapi sekarang barang komoditi memang ada. Bapak kalau mau misalkan mencicil 3 tahun, saya kasih 12. Tapi kalau cash saya kasih 10. Ya. Riba atau tidak riba? Tidak riba. Yang riba itu harganya ini berapa? 10 juta. Sudah 10 juta, harganya 10 juta. Tapi kalau seandainya 3 tahun, cicilan 1 per hari, per bulannya sekian. Hitung-hitungnya ujungnya sampai menjadi 12 juta. Jatuh dia ke riba. Ya. Apa perbedaannya? Perbedaannya dari awal kita sudah ada akad harta itu kalau bisa dikatakan flat. Ya, 12 juta. Kalau yang tadi kita harganya 10 juta. Tapi karena kompensasi waktu, ya ditambah setiap waktunya. Kalau dari awal dia, misalkan 12 juta, mau bayar langsung, mau bayar 3 kali, mau bayar selama nanti terakhir dia bayar lunasi, pokoknya dalam 3 tahun dia lunasi, ya 12 juta tanpa ada penambahan, maka itu tidak riba. Bolehkah mengambil keuntungan dengan kompensasi waktu? Kan keuntungan nih. Ada 2 juta selisih harganya. Tapi waktu boleh. Ya, boleh. Karena kalau kita putarkan dana tadi, kita mungkin sudah mendapatkan untung lebih dari itu. Nah, namun disyaratkan bahwa ketika kita transaksi awal barangnya harus jelas. Harganya harus duduk. Tidak boleh membeli barang harganya tidak ditetapkan. Ya, dia suka-suka dia, enggak. Tapi harus dudukkan. Ini akadnya yang 10 juta atau yang 12 juta. Maka dia tidak termasuk riba. Taib. Kalau uang yang dikasih lalu dikembalikan dengan jumlah yang berbeda, jatuh riba. Kalau yang ini jual beli, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang memakan riba, mereka tidak bisa bangkit kecuali seperti orang yang kerasukan syaitan. Kenapa? Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Karena orang itu mengatakan jual beli itu sama aja dengan riba. Bagaimana? Jual beli kita dapat untung. Beli 10 jual 12. Dapat untung. Riba begitu juga. Pinjamin 10 kembaliin 12. Kan sama-sama
untung gitu. Lalu Allah katakan wa harramallahu wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Apa itu jual beli? Memindahkan hak milik barang dengan diberikan ganti rugi. Itu namanya jual beli. Ada barangnya. Ya, ada barangnya. Sementara riba itu apa? Penambahan yang disyaratkan. Ya, yang diambil oleh orang yang mengutangkan daripada yang berhutang karena waktu. Barangnya nggak ada. Dia hanya di uang. Uang kasihkan kemudian dikembalikan lebih. Itu riba. Jual beli ada barangnya. Ya, ada barangnya. Nah, kita jual beli walaupun harganya tadi ya berbeda, harga 10 dengan harga 12. Taib. Jenis yang kedua dari riba nasi'ah adalah makana fi bai'i kulli jinsaini ittafaqa fi illati riba al-fadl ma ta'khiri qabdihima aw qabdi ahadihima, yaitu barang riba yang kedua, riba nasi'ah yang kedua bentuknya adalah yang terjadi dalam transaksi dua jenis dari barang riba yang ilatnya sama di ilat fadl. Ilat riba fadl ini apa? Nanti akan kita jelaskan. Bahwa riba fadl itu adalah riba yang disebabkan adanya penambahan. Ya. Ma ta'khiri qabdihima au qabdi ahadihima. Namun ditambah lagi diakhirkan untuk serah terimanya. Serah terimanya diakhirkan, baik salah satunya atau kedua-duanya. Maka itu namanya riba. Walaupun tidak ada penambahan nilai. Ya, tidak ada penambahan nilai. Tapi itu sudah jatuh kepada riba. Ya, kata Syekh bin Baz rahimallahu taala, ya, beliau mengatakan termasuk adalah riba an-nasi'ah dirhaman bidirhamin ila ajalin ahda nasi'ah. Ya, yaitu satu dirham dengan dirham, tapi yang satunya diundurkan. Satu dikasih, satu diundurkan pemberiannya. Uang rupiah dengan rupiah, atau rupiah dengan lain, dengan dolar, atau rupiah dengan emas. Dia sama-sama ilat ribal fadl. Ya, itu adalah riba fadl namanya. Maka dia tidak boleh diakhirkan peserah terimanya. Seperti jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, korma dengan korma, garam dengan garam. Wa kadza bai'u jinsin bi jinsin min hadzal madhkuratil muajjala. Atau sebaliknya. Misalkan emas dengan perak. Emas dengan perak. Lalu tidak diserahkan pada waktu yang sama. Itu namanya riba nasi'ah. Ya. Sebagai contoh yang lain yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, misalkan ada dua orang berkawan pergi ke pasar. Ya, pergi ke pasar. Yang satu belanja.
kebetulan barang misalkan taruhlah dia beli 60.000. Dia punya uang 100.000. Sementara orang toko tidak punya uang recehan. Lalu bagaimana jual belinya? Nggak bisa kan? Karena dia tidak bisa membalikkan. Kawannya punya uang recehan 60 atau 70.000. Lalu dia bilang misalkan, kawan pinjam piti kawan dulu lah, tukar piti lah. Kau piti ambil piti 100.000 boh, tukar awak. Oh piti ambo tidak cukup dah. Biarlah sekolah dulu, nanti di rumah agen tambahannya. Ya, itu masuk dalam hukum riba nasi'ah. Karena transaksinya terjadi di pasar, uangnya sudah ditukar menukarnya, tapi tidak terjadi secara cash. Maka itu termasuk kepada riba. Lalu bagaimana solusinya? Dia cukup meminjam uang 70.000 atau 60.000 itu dari kawannya, peminjaman berarti hutang, tanpa tukar menukar. Nanti setelah sampai di rumah baru dia bayarkan ini 60.000. Ya. Jadi transaksinya di waktu itu menjadi hutang, tidak menjadi tukar menukar. Walaupun di situ tidak ada nilai tambahan. Ya. Nah. Baik. Masuk kita kepada ribal fadl. Ribal fadl ma'khudhu minal fadli. Ya, ribal fadl itu diambil dari fadl. Fadl itu adalah ibaratun an ziyadah fi ahadil iwadaini. Adanya tambahan pada salah satu yang dijadikan sebagai tukar-tukaran. Ya, dia cash pada saat itu. Kalau tidak cash, dia jatuh kepada nasi'ah. Nah, ini dia cash, tapi salah satunya lebih daripada yang lain. Baik. Wa hadha an-nass asy-syari' 'ala tahrimi fi sittati asya'. Syariat menetapkan keharamannya pada 6 jenis barang. 6 jenis barang. Yang pertama emas, zahab. Yang kedua adalah fiddah, perak. Yang ketiga adalah al-bur, syair. Bur, gandum. Gandum yang berserat, ya, agak coklat. Syair, dia gandum tapi jenis tepung putih kita. Ya. Wat tamr, kurma, wal milih, yaitu garam. Kalau kita lihat, kita amati, ini adalah barang-barang yang asasi, yang sangat mendasar. Sangat mendasar. Emas dan perak itu sebagai alat transaksi. Ya. Gandum, bur, gandum syair, korma, milih, itu adalah pokok di satu daerah, khususnya di Arab, ya. Bur dan syair itu ada bahan untuk roti. Korma itu udah makan pokok, termasuk makan pokok. Garam penting tuh. Coba nasi gitu, makanan gitu nggak ada garam, ambar. Ya. Nah, fa idza bi'a ahadu hadhil asya' bi jinsihi. Jika 6 jenis ini ditransaksikan dengan jenis yang sama. Ya. Emas dengan emas, perak dengan perak,
bur dengan bur, syair dengan syair, milh dengan milh, korma dengan korma. Kalau dibeli, ditransaksikan, ya, yakni tukar menukar dengan barang yang sama, harumat tafadulu bainahuma qaulan wahida. Haram hukumnya salah satu pihak melebihi kalau jenisnya sama. Kurma, atau termasuk juga kalau kita bawa kepada makanan pokok kita, beras. Kalau beras dengan beras, apapun jenis berasnya, ya, maka harus diberikan sama. 1 liter dengan 1 liter, 1 kilo dengan 1 kilo. Ya, tidak boleh lebih 1 kilo dengan 2 kilo, nggak boleh. Ya, maka berdasarkan ini hadis Nabi SAW dari Ubah bin Samit marfu'an, adz-dzahabu bidz-dzahab, emas dengan emas, 10 gram emas dengan 10 gram emas. Apakah dia dalam bentuk cincin atau gelang atau kalung, ya, fiddah dengan fiddah, perak dengan perak, al-bur bil bur, gandum bur dengan gandum bur, syair dengan syair, korma dengan korma, garam dengan garam, mislan bimislin, harus sama. Ya, sawaan bisawain, yadan biyadin, jenisnya sama, sama juga beratnya, takarannya, dan harus cash. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Fadallal hadis ini menunjukkan ala tahrimi bai'idz dzahabi bidzahab bijami anwa'ihi min madrubin wa ghairihi. Menunjukkan, hadis ini menunjukkan haramnya jual emas dengan segala bentuk emasnya. Baik emasnya itu dalam bentuk yang dicetak atau yang tidak dicetak. Baik dia dalam bentuk dicetak sebagai uang, sebagai nilai tukar, seperti yang dijadikan dia menjadi tukar, dia menjadi dinar dia. Apakah ada bentuk dinar yang sudah dibentuk, atau dia bentuk batangan, atau dia ada bentuk gelang dan yang lainnya, atau dia dalam berbentuk pasir. Kalau emas yang tambang itu kan berbentuk pasir dia, ya, sama semuanya. Harus sama-sama ukurannya, dan harus pemberiannya harus cash. Nah, berdasarkan ini tidak benar kalau seandainya ada orang mengatakan, oh itu emas dahulu kan dijadikan sebagai uang. Kalau diniatkan emas sebagai uang, ya nggak boleh. Sekarang emas dijadikan sebagai komoditi barang jualan. Ya, lalu sehingga ada orang mengatakan kalau dia menjadi barang yang dijual, berarti boleh dong dicicil. Ini syubhatnya orang yang mencicil emas. Dia katakan ini adalah komoditi barang jual beli yang dijual. Ya, pembagian ini tidaklah sah. Sama nilainya, apa hukumnya, baik dia sebagai nilai tukar atau dia sebagai barang yang dijual. Sebab bagaimanapun juga hadis ini secara zahirnya katakan zahab, tidak dikatakan dinar. Ya, kalau dikatakan misalkan di sini dinar bidinar, dirham bidirham, ya mungkin boleh jadi. Akan tetapi ada lafaznya dirham dengan dirham, ada lafaznya fiddah dengan fiddah. Fiddah dia adalah jenis barang,
zahab dia adalah jenis barang. Ya, maka sama. Baik dia sebagai nilai komoditi atau dia ada sebagai sebagai barang nilai tukar. Hukumnya sama. Nah, kalau begitu enggak boleh ada berbeda ketika kita transaksi. Wa an bai'il fiddati bil fiddah bi jami' anwa'iha. Jual beli fiddah, yakni perak dengan segala jenisnya. Illa mithlan bimithlin yadan biyadin sawa'in bisawa'in. Harus sama, harus cash, harus sama ukurannya. Ya. Wa an bai'il bur bil bur, an bai'il bur bil bur wasyair bil syair. Begitu juga gandum dengan gandum, korma dengan korma, dengan segala jenisnya. Korma itu kan ada namanya korma ajwa lah, ada namanya balak lah, ada namanya khalas, ada yang lain-lainnya. Harganya bermacam-macam juga. Maka haram untuk misalkan atau dibawa kepada kita misalkan beras anak daro, beras sokan, ya, beras 42 lah, beras apalah gitu ya. Sokannya Solo dengan sokan yang lain berbeda harga. Tapi ketika kita mulai ada beras Solo, ada beras Dolo misalnya, ya. Ketika harganya di satu-satu harganya berbeda. Tapi kalau tukar beras, jenis beras harus sama. Sekilo dengan sekilo. 1 liter dengan 1 liter. Walaupun jenisnya berbeda. Oh tentu nanti akan rugi. Nah, ada solusinya. Ya. Nah, tapi di dalam kita tukar menukar dengan jenis yang sama harus dengan jumlah yang sama. Tidak boleh berbeda. Milh bil milh illa mutasawiyatan mithlan bimithlin sawa'an bisawa'in yadan biyadin. Jadi semua barang tadi harus sama, harus cash, ukuran sama. Wa yuqasu ala hadhil asya'i sittah ma syarakaha fil illati. Maka dikiaskan kepada 6 barang tadi benda-benda lain yang sama ilatnya, ya, sama sifatnya. Fayahrumu fit tafadul inda jumhur ahli ilmi illa annahum ikhtalafu fi tahdidil illah. Maka haramlah untuk lebih ketika transaksi menurut jumhur ulama. Hanya saja mereka berbeda dalam menentukan ilatnya apa sih, ya. Nah, maka kalau kita lihat seperti nukar uang misalkan, rupiah dengan rupiah, ya, rupiah dengan rupiah tidak boleh 100.000 dengan 110.000. Itu adalah haram. Riba apa namanya? Riba al-fadl. Begitu juga emas dengan emas. Ibu pergi ke pasar menukarkan gelangnya menjadi kalung. Gelangnya berat 10 ameh, pengen nukar kalung 10 ameh. Menurut ini tidak boleh ada tambahan sama sekali. Mau ini emas lama atau emas baru, ya, ambil emas 10, dikembalikan 10. Ya, tidak boleh ikut 10 yang baru, tapi ikut 10 tambah 1 juta. Nah, yang 1 juta ini adalah haram, itu riba. Kalau gitu nggak ada orang tukang toko emas 4 untung. Ya ada solusinya. Gimana solusinya?
tuntaskan satu-satu dulu. Kita jual dulu gelang kita, ambil pitinya. Kita mau belanja di tempat itu atau tidak, itu terserah kita. Di orang tu kami kan itu yang takutnya. Dan ambil pitinya, mehwa wala mahnya lah ambil pitiwa lah gihannya walau agian hanya pergi ke toko sebelah untuk membeli. Ya. Nah, mungkin juga orang mengatakan kan sama saja itu tuh. Atau nantinya akan menambah jo sejuta. Ya. Kita katakan memang benang merahnya di situ. Halal haramnya yang seketik tuh. Tuntaskan dulu, ya, ambil barang kita, ambil pitiawa, barang kita serahkan ke inyo, ya. Nah setelah itu mau beli di situ, silahkan. Balian piti tadi belia tambah berapa harga yang diinginkan. Maka sudah selesai jual beli kita pertama dengan jual beli kedua. Tidak ada sangkut pautnya jual beli yang pertama dengan jual beli kedua. Ketika dikaitkan, nah berarti itu namanya emas dengan emas. Ya, jadi kayak gitu aja. Ya kalau sekiranya dengan emas itu dikatakan upah untuk mengolah kembali, itu bagaimana? Nggak ada masalah Pak, nggak ada masalah. Asalkan jangan bertransaksi emas dengan emas. Ya. Nilainya ditambahkan dengan upah. Artinya emas tadi ditukar. Sama itu namanya riba. Apapun dia, orang kan bisa aja mengatakan upah lah, apalah gitu ya. Nah, maka oleh karena itu dituntaskan dulu. Tuntaskan jual beli kita. Nanti mau nambah apa lagi? Tambah lagi Pak, misalkan cincin yang ada permata dengan cincin yang tidak ada permata. Ya. Maka di sini ada ribanya. Dengan harga yang berbeda tadi. Maka ini harus kita perhatikan ya dalam jual beli yang seperti ini. Was-sahih menurut yang benar annal illata fi naqdaini ats-tsamaniyah. Illat di dalam alat tukar menukar itu adalah nilainya. Ada nilai di sana. Ya. Fayaqasu 'alaihima kullu ma ju'ila athmanan. Maka dikiaskan kepada emas dan perak semua yang berjadikan nilai tukar. Termasuk uang-uang kertas nih. Uang kertas. Nah, uang kertas satu ya, kal awraq an-naqdiyah al-musta'malah fi hadhil azminah. Itu uang kertas yang dipakai pada zaman-zaman sekarang ini. Maka itu nilainya adalah al-athman, nilai tukarnya ada di dalam. Fayahrumu fiha at-tafadul idza bi'a ba'daha bi ba'din ma'tihadil jins. Maka diharamkan ada kelebihan apabila ditransaksikan satu sama lainnya dengan jenis yang sama. Yani rupiah dengan rupiah. Ya. Bi an takuna sadiratan min daulatin wahidah. Ya, seperti dia diterbitkan oleh satu negara. Tapi kalau seandainya berbeda negaranya, berbeda mata uangnya, berarti jenisnya berbeda. Sama dengan jenis emas berbeda dengan jenis perak. Ya, begitu juga uangnya rupiah berbeda dengan dolar, berbeda dengan rial, berbeda dengan ringgit. Ketika kita bertransaksi dengan itu, pasti ada kelebihan. Ya, ada kelebihan, tidak ada masalah karena jenisnya sudah berbeda. Yang tidak boleh adalah apabila dijual belikan dari jenis yang sama. Namun
harus apa? Cash. Kalau tidak cash, maka dia jatuh kepada riba nasi'ah. Ya, seperti orang jual beli online emas. Dia kirim uang sekarang, emasnya 2 hari lagi baru datang. Ya, maka itu adalah haram, jatuh dia kepada nasi'ah. Walaupun harganya berbeda jumlahnya ya. Nah, termasuk juga apa yang dilakukan oleh banyak toko-toko emas adalah mengambil emas sekarang dengan harga sore, atau mengambil harga sekarang barangnya sore. Ya, malah lebih lagi dari itu, ambil sekarang harga untuk 1 minggu ke depan. Nah itu adalah riba. Taib. Jadi yang pertama, emas dan perak itu adalah nilai ilatnya, itu adalah nilai tukarnya, ada nilai. Yang kedua, as-sahih anna al-illah fi baqiyatil asnaf as-sittah. Dari jenis-jenis yang sisa dari 6 tadi, berarti 4 lagi, yaitu bur, syair, tamr, melih. Itu adalah ilatnya, yaitu al-kail awil wazan, yaitu adanya ditakar atau ditimbang, ma'a kauniha mat'umah. Kemudian barang yang bisa ditakar dan ditimbang ini, dia adalah barang makanan yang bisa dimakan. Kurma, bur dengan syair itu bisa dimakan, ya. Fa yata'adda al-hukmu ila ma syarakaha fi tilka al-illah mimma yukalu aw yuzanu wa huwa mimma yut'im aw mimma yut'am fa yahrumu fihi riba al-tafadul. Maka hukum itu dikiaskan atau dipindahkan kepada barang-barang yang sama nilatnya, yaitu dia bisa ditakar atau ditimbang dan dia yang dimakan. Maka kalau kita lihat beras itu adalah bagiannya, ya. Maka haram untuk ketika kita bertransaksi dari jenis yang sama, haram untuk dilebihkan. Lalu bagaimana caranya? Beras dolok dengan beras solo. Ya, caranya kita mau ngambil apa? Beras solo, tapi kita punya beras dolok. Kita jual dulu beras dolok kita. Lalu setelah itu baru kita beli beras solo. Tidak bisa tukar-tukar langsung, gitu. Ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wal illatu fi tahrimi riba al-fadl al-kailu aw al-wazn ma'a at-ta'am wa huwa riwayat an Ahmad. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan illat pada riba al-fadl ini, haramnya riba fadl adalah kail yang bisa ditakar atau ditimbang dan dia adalah barang makanan. Ya. Jadi kalau begitu bagaimana kalau seandainya mobil dengan mobil kita tukar-tukar? Boleh nggak berlebih? Ya, boleh. Karena dia bukan makanan, ya nggak ada yang makan mobil ya. Atau dia bukan juga nilai tukar. Ya. Fa'ala hadza, maka dengan demikian ya kullu ma syarak kullu ma syurika hadhihi al-ashya' al-sittah al-mansusa 'alayha fi tahaqquq hadhihi al-'illah fihi bi an yakuna makilan mat'uman aw mawzunan mat'uman aw tahaqqaqat fi 'illat ath-thamaniyah in kana min an-nuqud fa innahu yadkhuluha ar-riba. Maka demikian setiap barang yang ada sifat
yang dari 6 ini padanya, baik itu dia adalah yang bisa ditakar dan bisa dimakan, atau bisa ditimbang dan dimakan, atau dia adalah nilai tukar, ya, atau dia adalah nilai tukar dari barang nuqud, ya, transaksi atau transaksi, maka dia ada termasuk riba. Ya, apa saja yang dijadikan nilai-nilai transaksi. Baik. Bagaimana dengan cek? Cek, ada cek tak cek, cek mundur. Ya, cek mundur ini 100 juta. Waduh, saya butuh uang nih sekarang. Sudah kasih saya 95, ini ambil cek nih. Ya, cek nilai, ada nilai uangnya enggak? Ada nilai sebagai alat transaksi juga kan. Maka enggak boleh dia bayar sekarang dengan nilai 95, kemudian dia ambil cek itu dengan nilai 100. Maka dia jatuh kepada riba. Baik. Kita lanjutkan. Fa'in dhafa ila al-illati ittihadul jins. Apabila yakni di samping ilatnya sama, jenisnya sama juga. Kal bai' bur bil bur. Ya, contohnya haruma fi tafadul wa ta'jil. Kalau sama jenisnya, maka tidak boleh, ada 2 di situ yang haramnya. Haram untuk dilebihkan salah satunya, dan haram untuk ditangguh. Maka di sini harus sama dan harus cash. Al-dhahabu bil-dhahab, al-fiddatu bil-fiddah, al-bur bil-bur, al-syair bil-syair, wal-tamar bil-tamar, al-milh bil-milh, mithlan bimithlin, yadan biyadin. Barangnya harus sama, pemberiannya harus cash. Wa in ittahadal illatu mal ikhtilaf fil jins. Illatnya sama. Jadi barang dari 6 tadi ada nilai tukar, ada yang dimakan. Ya. Ada yang makan uang enggak? Enggak ada ya. Nah, itu ilatnya. Jenisnya yang dari nilai tukar, jenisnya emas atau perak. Ilatnya sama, yaitu nilai tukar. Yang kedua, yang 4 lagi, ilatnya sama, sama-sama ditakar dan dimakan atau ditimbang dimakan. Tapi jenisnya ada 4, ya, gandum, syair, tamar dengan milih. Nah, ilatnya sama, tapi jenisnya berbeda, ya. Haruma fihi ta'khir wa jaza fihi tafadul. Haram ditangguh pemberiannya, tidak boleh diakhirkan salah satu pihak, harus cash, ya, dan boleh berlebih atau lebih, ya, banyak satunya. Contoh emas dengan perak, ya, 1 gram emas sekian gram perak, boleh, ya. Tadi uang dengan emas, ya, uang kita kasihkan dengan jumlah sekian, emas dikasihkan dengan jumlah sekian. Berbeda jumlahnya, namun dia harus bayar dengan cash. Atau misalkan 1 kilo korma dengan 2 kilo gandum, boleh, tapi dia harus cash, ya.
Oh azan ya. Silakan azan dulu silakan. Taib. Karena Nabi SAW mengatakan, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ apabila barang-barang ini berbeda, فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. Karena jenisnya berbeda, tapi kebetulan ilatnya sama, ya, maka silakan jual sebagaimana yang kalian sepakati dengan jumlahnya, asalkan cash yadan biyadin. Hadis ini dari Imam Muslim dan Abu Dawud. Maknanya yadan biyadin ay halan maqbudan fil majlis qabla an iftiraq ahadihima anil akhar. Yani harus diberikan barang itu diterima pada waktu majlis yang sama. Pada majlis yang sama sebelum mereka berpisah tempat. Itu namanya cash, ya, harus diberikan pada waktu yang sama. Fa idza ikhtalafat illat wal jins, apabila ilatnya berbeda, yang satu ilatnya nilai tukar, yang satu ilatnya apa, makanan yang ditakar atau yang ditimbang. Wal jins, jenisnya otomatis sudah akan pasti berbeda, ya. Tidak akan sama jenis emas dengan jenis bur, jenis emas dengan garam pasti berbeda di jenisnya. Jadi apabila berbeda ilatnya, berbeda jenisnya, ya, jazal amrani, boleh dua hal boleh, ya, di sini. Yang pertama tafadul, lebihnya berlebih atau bertambah, wa ta'jil, dan boleh ditangguh, seperti kadzahab bil bur, emas dengan gandum, ya, ini sama kita uang dengan beras, ya, kita beli beli beras, ya, lalu uangnya nanti, berasnya sekarang uangnya nanti, nah boleh, ya. Wa al-fiddatu bisyair, yakni perak dengan syair. Jadi kalau sudah berbeda ilatnya, berbeda jenisnya, silahkan, ya, boleh ngutang, gitulah. Summa lina'lam annahu la yajuzu bai'u makilin bijinsi illa kilan. Lalu perlu diketahui bahwasanya tidak boleh kita menjual barang yang ditakar dengan jenis yang sama kecuali harus dengan ditakar juga. Wala mauzunun bijinsi illa waznan. Tidak juga kita boleh menjual barang yang ditimbang dari jenisnya atau dengan jenisnya kecuali harus dengan ditimbang. Maksudnya apa? Kita pendekatannya. Beras liter harus dengan liter. Tidak boleh liter dengan kilo. Ya, karena itu akan berbeda. Takaran dia tidak akan mempengaruhi berat. Ya. Kemudian berat juga mempengaruhi besar. Sama dengan misalkan kalau kita bawa, kadang kan teka-tekinya anak-anak nih, mana yang berat sekilo kapeh dengan sekilo basi, ya. Kalau ditakar dia dengan kiloan sama, tapi mana yang banyak, maka tentu banyak kapas, ya, karena membutuhkan tempat, gitulah. Nah begitu, ini menunjukkan bahwa antara takaran dengan timbangan itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan yang sama, ya. Kalau misalkan kita ngambilnya takaran, kedua-duanya harus sama takaran. Volume harus sama-sama volume, ya. Kemudian berat jenis harus sama-sama berat jenis. Maka kalau misalkan kita madu kilo dengan madu liter itu akan berbeda,
ya, karena berat jenisnya lebih berat. Ya 1 kilonya madu mungkin 1 kilonya madu mungkin cuma 8 kurang dari 1 liter ya. Ya 0,8. Baik. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi, "Adz-dzahabu bidz-dzahab waznan biwaznin." Emas dengan emas sama-sama ditimbang. Wal fiddatu bil fiddah waznan biwaznin. Karena emas dan perak ini enggak ada yang ditakar kali ya. Semuanya ada ditimbang. Al-buru bil bur kilan bikilin. Sama-sama ditakar. Ya. Ukuran. Wasyair bisyair kilan bikilin. yakni syair dengan syair juga dengan sama-sama ditakar. Lianna ma khulifa fihi mi'yaruhu syar'i la tahaqqaq fihi tasawi. Kenapa harus sama cara menghitungnya, cara mengukurnya? Karena berbedanya barometer untuk penilaian secara syar'i pasti tidak akan terwujud kesamaan. Nggak akan sama pasti. Ya. 1 kilo dengan 1 liter itu tidak akan sama. Fala yajuzu bai'i makilin bijinsihi jazafan wala bai'i mawzunun bijinsi jazafan. Tidak boleh dijual barang yang sama, satu dengan kilo, yang satu diungguk aja, gitu. Ya, begitu juga dengan yang satu ditimbang, yang satu diungguk. Ya, karena tidak akan sama. Li'adamil ilmi bitasawi. Karena kita tidak akan bisa mengetahui kesamaan. Wal jahlu bitasawi kal ilmi bitafadul. Tidak tahu kita kesamaannya berarti kita sudah berilmu, pasti dia akan berbeda. Pasti ada yang lebih. Ketika kita sudah tidak mengetahui dia sama, pasti ada yang berlebih. Ya. Tsumma inna sarfa huwa bai'u naqdin binaqdin sawa'an ittahal jins aw ikhtalaf. Wa sawa'an kana an-naqdi min adh-dhahabi wal fiddah aw min al-awraq an-naqdiyyah al-muta'amil biha fi hadha az-zaman fa innaha ta'khudhu hukm adh-dhahab wal fiddah li-ishrakihima ma'aha fi 'illat ar-riba wa huwa thamaniyah. Kemudian di dalam kita menukar, ya, mencenjar, maka menjual atau bertransaksi nilai uang, ya, dengan uang juga atau dengan tukar dengan nilai tukar, baik jenisnya sama atau berbeda, ya, seperti nilai tukar emas atau perak atau uang-uang yang dipakai sekarang ini sebagai transaksi pada zaman sekarang. Maka uang-uang itu semuanya sama hukumnya dengan emas dan perak, karena sama-sama di dalam ilat ribanya yaitu nilai tukar. Ya, fa'bi'a naqdun bijinsihi kadzahab bidzahab. Kalau seandainya nilai tukar tadi dijual dengan dari jenis yang sama, emas dengan emas, perak dengan perak, uang kertas dengan uang kertas yang sama seperti dolar dengan dolar, ya, dirham atau waraqiyah Saudiyah bimithliha, yakni uang kertasnya Saudi dengan yang sama, wajib pada waktu itu at-tasawi bil miqdar wa taqabud fil majlis. Maka harus sama jumlahnya
dan harus cash di dalam majelis yang sama. Tidak boleh misalkan ini uangnya nanti saya transfer ya. Ya. Ini tidak boleh. Baik. Fa'in biya naqdan binaqdin min ghairi jinsihi. Apabila dijual atau transaksi nilai tukar dengan nilai tukar yang berbeda jenisnya, seperti uangnya Saudi dengan dolar Amerika, atau dan seperti emas dengan perak, wajib pada saat itu satu yang diwajibkan, yaitu al-hulul wa taqabud fil majlis, yaitu penyelesaian transaksi dan serah terimanya dalam majlis yang sama. Ya, wajazat tafadul fil miqdar, maka boleh berlebihnya jumlah di salah satu pihak pada waktu itu. Boleh, pasti tidak sama. Rupiah dengan dolar pasti akan berbeda jumlahnya. Ya, nah akan tapi harus dengan apa? Harus dengan cash. Ya. Fa idza bi'a huli min adh-dhahabi bidirham fiddah atau biwaraqat naqdi wajib al-hulul iqtaqabut fil majlis. Apabila ada transaksi perhiasan dari emas atau transaksi emas dengan uang, ya, atau dengan dirham, maka wajib penyelesaian transaksinya dan harus diterima serah terima penerimaan itu pada majlis yang sama. Wa kadza idza bi'a huliyun min fiddati bidzahab masalan. Begitu juga kalau seandainya perhiasan perak dengan emas, tukar menukar, maka di situ harus cash. Amma idza bi'a al-huli min adh-dhahabi aw al-fiddah bi huliyyin aw naqdin min jinsihi. Tapi apabila transaksi perhiasan dari emas atau perak dari jenis yang sama, ya, kayuba al-huli min dhahab bidhahab, yakni perhiasan dari emas dengan emas, perak dengan perak, wajib apa? Amran. Ada dua hal. Yang pertama tasawi fil wazan, timbangannya ukurannya harus sama dan harus cash pada waktu transaksi. Nah ini hati-hati kita, ya, khususnya ibu-ibu ya. Kalau seandainya tokonya nggak mau seperti itu, ya sudah. Kalau bapak nggak mau, sudah, saya pergi ke toko yang lain. Ya pasti dia mau. Kita yang kondisikan. Serahkan, ini saya mau jual emas saya akan membeli emas lagi. Gelang saya mau jual, saya mau beli kalung atau cincin, menjadikan cincin misalkan. Nah, tapi dengan saya syaratkan kita jual beli dulu barang saya. Berapa bapak beli? Ya, serahkan uangnya dulu. Saya mau beli di sini, kalau misalkan saya takjub atau saya mungkin ada lihat yang bagus nih. Ya. Atau tempat yang lain saya terserah saya. Mau atau tidak mau. Kalau dia mau, sudah, transaksi dulu, selesaikan. Setelah itu baru kita jual beli dengan dia dengan barang yang baru. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada tersisa ya, cukup panjang pembahasan kita tentang riba ini. Mudah-mudahan sudah memberikan gambaran kepada kita tentang riba. Wallahu ta'ala alam. Ini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana dengan jual beli emas yang setiap waktu harga emas tersebut berubah-ubah? Apakah termasuk ke dalam jual beli saja ataukah ada unsur ribanya? Ya. Tidak ada unsur ribanya jika seandainya kita membelinya cash.
Ya, membelinya cash. Hati-hati sekarang ini ada orang nabung emas ya. Contohnya begini, Pak, berapa emas sekarang pagi? Pagi dia tanya, oh beras turun, emas turun. Ya sudah, saya beli ya, sekian gram, uangnya nanti sore. Kan biasa tuh dengan anak. Atau emasnya sudah saya titip uang emas di sana. Atau telepon pagi, ini emas berapa? Oh emas naik sekarang. Sudah, emas yang saya tempat bapak saya jual. Ya, uangnya taruh aja di sana. Itu nggak boleh. Ya, harus kita datang ke sana, harus serah terima, harus ada pengambilan. Ya, itu namanya cash. Berubah-ubahnya harga barang itu tidak ada masalah. Boleh jadi paginya mahal, sorenya ya kurang. Nah, tapi pada saat itu kita transaksi kita harus cash. Bagaimana hukum arisan menurun? Misalnya seperti 5 peserta. Dapat uang 5 juta. Yang ingin dapat pada putaran bulan pertama setorannya 1.200.000 atau ya 1.200.000. Kedua 1.100.000, 3 1 juta. Ya. Kemudian berturun terus ke bawah. Hal ini dibolehkan Ustadz? Tidak, ini adalah haram. Ya, haram. Kenapa? Karena ini adanya ada kelebihan dan kekurangan. Ya, ada kelebihan dan kekurangan yang dia dapatkan. Maka hukumnya adalah haram. Malahan terkadang arisan itu, kalau nggak salah Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, dia tawakuf. Dia tidak memberikan jawaban yang pasti. Nah, malahan di sini terkadang ada unsur, ada syarat, pinjaman yang bersyarat. Ya, apa pinjam bersyarat? Pinjamkan saya dengan syarat saya pinjamkan Anda. Itu kan ada faedahnya juga dalam pinjaman. Ya, maka oleh karena itu nggak usah lah arisan, lebih baik kita nabung aja deh. Ya. Bagaimana hukumnya apabila membeli bahan makanan misalnya beras menggunakan membeli sayuran menggunakan beras? Boleh atau tidak? Boleh, itu barter namanya. Dia sayur tidak masuk pada barang riba. Dahulu nih jual belinya orang seperti ini, ya. Apalagi kalau waktu uang tidak ada, ya barang kita ganti-ganti, barter. Hamba Allah dari Aceh, saya membeli kebun sawit dengan status PIR. Di mana penanaman awalnya sampai panen dengan MOU tertentu oleh pihak awal diborongkan oleh pengelola ke bank, sehingga sertifikat masih dalam jaminan untuk pihak bank. Pertanyaannya, bagaimana status pembelian yang saya lakukan dengan ketentuan agama? Apakah termasuk bersitolongan dalam hal riba? Mohon arahannya Buya. Wallahu a'lam, saya tidak tahu persis bagaimana kasus ini ya, perlu ada penjelasan yang lebih jelas dalam penanaman atau masalah kebun yang seperti ini. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih jelas lagi. Jika kita meminjam peralatan PKK dan saat pengembaliannya disyaratkan melebihkan piring atau gelas 1 lusin, bagaimana hukumnya Buya? Yang mana tujuannya adalah untuk pengembangan peralatan PKK. Apakah ini termasuk riba? Ya, semoga Allah selalu panjangkan usia taat Buya, amin. Enggak, itu tidak termasuk riba ya. Itu ada termasuk sewa menyewa jadinya. Ya, disewa kemudian ditambah nilai sewanya dengan bentuk piring atau gelas.
Bagaimana hukumnya dalam Islam kalau saya memotong hewan kurban atas nama ibu saya? Karena ada hadis yang bunyinya apabila mati anak Adam putuslah amalan mereka kecuali 3 perkara. Baik. Orang yang berkorban untuk orang tuanya, dia niatkan pahalanya untuk orang tuanya, secara pembahasan fikih sampai pahalanya. Karena ini dari mazhabnya Hanabila, malah ini adalah dikiaskan kepada sedekah. Sedekah dalam bentuk daging. Akan tapi pembahasannya adalah apakah disunnatkan seperti ini, dianjurkan seperti ini? Maka jawabannya tidak dianjurkan. Kalau ini sudah dianjurkan tentu sudah dilakukan oleh Nabi untuk istrinya, untuk pamannya, ya Hamzah, istrinya Khadijah dan yang lain. Namun Nabi SAW mengikutsertakan keluarganya dalam pahala, dalam satu hewan yang dia sembelih. Dengan mengatakan Allahumma hadza anni wa an ahli. Ya Allah, ini adalah atas namaku dan keluargaku. Keluarga di sini adalah keluarga beliau yang sudah meninggal dunia atau masih hidup. Termasuk istri-istri beliau dan anak-anak beliau. Ya, maka sunnahnya seperti itu. Satu rumah cukup satu korban, ya, maka diniatkan untuk juga mendapatkan pahalanya, ya. Namun yang berkorban hanya satu, ya, yaitu kepala keluarga dan yang lainnya sudah mendapatkan pahalanya insyaallah taala. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.